Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihil karim bukratan wa asila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil adyan wa miftahi babil yasan Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhan wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diizinkan sama-sama hadir untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Yang mudah-mudahan pada hari ini Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu maghfirahnya, dan kita diberikan taufik, dikembalikan menjadi fitrah sebagai manusia yang insan kamil. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada rasa rindu kita kepada sebaik-baiknya manusia yang lebih baik dari 124.000 orang nabi, lebih baik dan lebih mulia dari 25 nabi dan rasul, bahkan lebih mulia di antara ulil azmi. Dialah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan
kita semua sebagai umatnya bisa istiqomah menjalankan risalahnya dan diberikan syafaatul uzma, terutama pada saat kita akan diwafatkan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah salat Id yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa puasa yang telah kita lalui selama 1 bulan penuh telah berakhir begitu saja. Seakan waktu begitu cepat berlalu. Kita pun tidak yakin apakah sudah pasti untuk tahun berikutnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena tahun kemarin semua seperti itu. Ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang kita sayangi, ternyata setiap tahunnya tidak selalu ada dan tidak selalu lengkap untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita tidak pernah tahu umur kita. Siapa bilang malaikat Israel hanya ada di ruang ICU? Siapa bilang malaikat Israel hanya menanti orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua? Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang sehat, berapa banyak orang yang masih muda. Ketika telah sampai waktunya, maka tidak dapat dimaju mundurkan, walaupun barang sesaat. Maka kita sekalian yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita jaga iman dan Islam kita. Kita jaga amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, diberikan umur yang berkah, sehingga kita lahir di dunia dengan baik dan dikembalikan dengan baik pula. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak umat manusia, banyak umat Islam selama di bulan suci Ramadan ia telah bergerilya, ia telah bersusah payah menimbun-nimbun pundi-pundi pahala. Karena di bulan Ramadan hampir semua kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tahukah hadirin sekalian, pada hari ini Ramadan telah berlalu. Apakah telah berlalu pula ibadah yang kita lakukan? Apakah telah berlalu pula semangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang tersisa dari bulan Ramadan pada hari ini para hadirin sekalian? Maka Nabi mengingatkan kepada kita semua, malam yada qaula juri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syaraba. Wahai manusia, barang siapa yang telah melewati Ramadan tetapi pada hari ini dan selanjutnya tidak mampu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dari perkataan-perkataan yang dusta, dari perkataan-perkataan yang menyakitkan, bahkan perbuatannya tidak mencerminkan akhlak yang mulia, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wasyarabi. Jangankan pahala kita dicatat oleh malaikat, Allah tidak peduli. Allah tidak peduli lagi kepada kita, walaupun kita sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun kita sudah membayar zakat, walaupun kita sudah melaksanakan qiyamul lail. Allah sudah mengatakan Allah tidak peduli kepada manusia yang keluar dari bulan suci Ramadan tetapi belum mampu menjaga lisan dan perbuatannya, maka percuma ia beribadah di bulan Ramadan meninggalkan makan dan minumnya. Bahkan pada suatu ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya. Kemudian ia berkata, wahai sahabatku, atadruna mal muflis? Tahukah engkau siapakah orang-orang yang bangkrut? Siapakah orang-orang yang rugi dari umatku? Kemudian sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasul, menurut kami orang-orang yang bangkrut di antara umatmu yaitu orang-orang yang diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari ia kecil sampai ia tua, diberikan waktu sehari 24 jam, 7 hari seminggu, 4 minggu sebulan, 12 bulan setahun. Tetapi di dalam hidupnya ia tidak memiliki uang, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki kekayaan. Padahal ia berangkat pergi hari, pulang malam hari, padahal ia berdagang ke sana kemari. Tetapi selama hidupnya ia tidak mampu menjadikan dirinya berwibawa di hadapan masyarakat dengan memiliki uang dan memiliki kekayaan. Maka orang-orang ini orang-orang yang telah sia-sia kehidupannya, karena ia akan menjadi beban dan ejekan dari orang lain. Maka kemudian kata Rasul, bukan begitu para sahabatku, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi di antara umatku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang saat itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun akan Allah balas. Demikian dengan perbuatan yang buruk, walaupun kecil, walaupun kita sudah sembunyikan, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Maka pada hari itu Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah akan memperlihatkan pahala-pahala bisolatin, yaitu pahala dari seorang hamba yang senantiasa sholat, menjaga sholat 5 waktu di masjid, bahkan ia tuntaskan sholat sunat-sunat rawatib, kemudian ia sholat qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud, bahkan pada pagi hari di waktu sibuknya ia sempatkan untuk melaksanakan sholat duha. Maka orang ini bergembira dengan pahala sholat yang telah Allah tampakkan. Yang kedua, Allah tampakkan wasiyamin, pahala dari orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah puasa. Puasa Ramadan yang telah ia lakukan selama 1 bulan penuh, ditambah dengan puasa Syawal, ditambah dengan puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan dengan Ayyamul Bid. Bahkan orang ini gemar berpuasa sunnah Daud, sehari puasa dan sehari tidak. Maka Allah tampakkan pahala-pahala kepada orang ini. Kemudian yang ketiga, wazakatin, Allah akan tampakkan pahala-pahala dari uang, dari harta yang dahulu dititipkan kepadanya, kemudian ia gunakan untuk membayar zakat, untuk membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, bahkan zakat profesi pertanian, peternakan. Bahkan dari uangnya ini ia bantu untuk kegiatan sosial, ia bantu fakir miskin, kaum duafa, semua ia bantu, dan ia memiliki nama harum di masyarakat. Maka Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah pada hari itu menampakkan pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukan saja Tuhan yang Maha Pemurah, tetapi Allah juga Tuhan yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil dengan seadil-adilnya. Maka kata Nabi, fayati qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayati haza min hasanati. Kata Nabi, Allah akan hadirkan 5 kelompok manusia yang dahulu di dalam masyarakat masih memiliki sangkut paut yang belum tuntas sampai ia meninggal. Yang pertama Allah hadirkan wa qad syafata mahaza, orang-orang yang pernah ia caci maki dengan lisannya, orang-orang yang pernah ia jatuhkan wibawanya di dalam masyarakat, ia jatuhkan kehormatannya, maka orang ini dihadapkan kepada orang tersebut. Yang kedua Allah hadirkan waqaza bahaza, orang-orang yang sering diomongin, yang sering digibah, bahkan orang-orang yang difitnah, yang salah menjadi benar, yang benar disalahkan. Yang ketiga Allah hadirkan wa akala malahaza, yaitu orang-orang yang masih memiliki sangkut paut tentang keuangan. Waktu jadi karyawan, gajinya belum dibayarkan oleh perusahaan,
Waktu berdagang, waktu berbisnis dengan rekan bisnis, ia tidak membagi hasil yang sesuai. Bahkan waktu hidup di dunia, ia pernah meminjamkan uang, pernah terjadi hutang piutang, sampai akhir hayatnya belum ia tuntaskan. Anaknya, istrinya, ahli warisnya, semua sibuk memperebutkan harta warisan tanpa memikirkan hutang-hutang si mayit. Maka pada hari itu Allah akan hadirkan orang-orang yang bersengketa dengan dia. Yang keempat akan Allah hadirkan wasafaka damahaza, orang-orang yang pernah ia teteskan darah dari dalam tubuhnya, orang-orang yang pernah ia bunuh tanpa sebab, tanpa alasan yang benar. Dan yang terakhir Allah sampaikan wadarabahaza, orang-orang yang dahulu bertetangga, berteman kantor, ia berseteru, bahkan pernah berjibaku, saling pukul memukul. Maka pada hari itu alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Maka Nabi melanjutkan, fa in funyas hasanatuhu qabla ayuqdama alaihi ukhiza min hatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka akan Allah hadirkan, akan Allah adili dengan seadil-adilnya semua pahala yang kita kagumi dari sholat-sholat kita, dari puasa kita, dari zakat kita. Pada hari itu Allah berikan kepada 5 golongan ini. Jikalau pahala kita belum cukup, maka Allah pindahkan dosa-dosa dari 5 golongan ini kepada kita. Maka kemudian kita tidak memiliki amal soleh kecuali dosa-dosa yang kita terima dari dosa orang lain. Maka itulah yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut. Itulah yang perlu kita perhatikan. Semua persengketaan, semua perselisihan, penyebabnya hanya satu, yaitu berawal dari lisan. Maka bulan suci Ramadan, ketika kita dididik untuk menjaga lisan, ketika kita dididik untuk memelihara, menjaga perbuatan kita, Allah dengan tegas menegaskan, wa malam yada qaulal juri wal amala bih. Siapa saja, mau ustadz, mau ulama, mau tokoh, mau pedagang, mau pekerja, yang setelah Ramadan tidak mampu mengendalikan lisannya, tidak mampu untuk berbuat baik, falaisa lillahi hajatun fi ayada'atu amahu wa syarabah. Allah udah nggak peduli sama orang itu. Allah tidak akan melihat bagaimana pahala-pahala yang pernah ia lakukan. Maka pada hari ini para hadirin sekalian, Al-Fakir mengingatkan, mari di bulan Syawal ini, di hari Id ini, kita sebagai manusia sebaik-baik yang Allah ciptakan, sebagai manusia insan kamil, mari menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, wabil khusus lisan kita kepada kedua orang tua kita. Setiap kita barangkali bukan orang tua, tapi setiap kita pastilah seorang anak. Apakah pantas seorang anak lisannya yang ia gunakan untuk berzikir, untuk berdakwah, tapi begitu tajam kepada orang tuanya? Berapa sering kita merasa tinggi hati di hadapan orang tua kita? Orang tua kita bukan pendidikan sarjana, kita mungkin sudah bersarjana, kita mungkin sudah diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, mari kita introspeksi. Sudah berapa sering kita bikin sedih orang tua kita? Sudah berapa sering perbuatan kita justru menyusahkan mereka? Kita yang punya anak, tetapi orang tua kita yang jadi budak untuk mengurus anak-anak kita. Wahai hadirin sekalian, Rasul pernah ditegur, Rasul pernah diminta oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, tolong aminkan doaku. Di mana salah satu doanya adalah man adraka
abawaihi aw ahadahuma walam yabirruhu famata dakhalan nar. Ya Muhammad, siapapun di antara umatmu yang pada hari ini ia masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya masih hidup, tetapi ia tidak perlakukan secara ma'ruf, ia tidak rawat orang tuanya di sisa hidupnya, ia biarkan ia susah, tidak dibahagiakan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka ya Muhammad. Meskipun ia soleh, meskipun ia rajin berpuasa, ia rajin bersedekah, memiliki nama harum di masyarakat, tetapi jika kau sakiti orang tuamu sampai menetes air matanya, kau buat sulit kehidupannya, maka kata malaikat Jibril, dakhalan nar, neraka tempat anak ini. Maka baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan amin. Hadirin sekalian, yang berdoa adalah dua makhluk yang mulia. Apakah ada makhluk yang lebih mulia dari malaikat Jibril? Apakah ada manusia yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW? Maka ketika dua makhluk ini menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan harkat martabat, untuk mengangkat derajat orang tua, malaikat Jibril turun dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan engkau masukkan surga seorang anak yang ia lupa kacang daripada kulitnya, yang ia tidak perhatikan, tidak bahagiakan orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, dakhalan nar. Maka doa itu diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini saya tidak pernah menemukan satu dalil, menemukan satu pembicaraan ulama yang mengatakan bahwa doa kedua makhluk yang mulia ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah, selagi hayat masih di kandung badan, selagi orang tua masih hidup, atau barangkali orang tua kita sudah meninggal, mari kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintakan ampunan kepada orang tua kita. Barangkali dahulu waktu ia bekerja, pergi pagi pulang malam, ia tinggalkan sholat 5 waktu, bahkan ia berjibaku dengan temannya, ia sikut kanan kiri agar kita bisa bersekolah, agar kita bisa lulus jadi sarjana, agar kita bisa diterima kerja, agar kita punya wibawa di dalam masyarakat. Ibu kita, walaupun bukan pendidikan tinggi, walaupun kita anggap sebagai orang yang jadul, tapi dari rahim ibu kita selama 9 bulan kita pernah berada di situ. Bahkan kita pernah dilahirkan, ibu kita berjuang rela untuk mengorbankan nyawanya. Tidak ada yang membuat orang tua bahagia kecuali suksesnya seorang anak. Tidak ada yang membuat orang tua kita bahagia kecuali bahagianya seorang anak. Tetapi masalahnya pada hari ini hadirin, apakah kita sebagai seorang anak mampu untuk membuat mereka bahagia? Apakah kita seorang anak mampu mengawal sampai ia meninggal dunia? Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sudah berusia 40 tahun ke atas, turunkan obsesi kita tentang dunia, turunkan ambisi kita tentang dunia, bahagiakan, maknai orang-orang terdekat kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, karena belum tentu tahun besok ia masih berada bersama kita. Maka jangan pernah menunda. Setelah hari ini, setelah kita melaksanakan sholat id berjamaah, bersegeralah cium orang tuamu, minta maaf kepada orang tuamu, minta maaf, minta ridhonya. Karena semua ulama sepakat, tidak ada seorang anak yang sukses dan penuh berkah kecuali anak itu bahagia
membahagiakan orang tuanya. Maka kalau hidup kita sulit, ekonomi sulit, urusan berbelit-belit, introspeksi kita kepada orang tua kita. Jangan-jangan doa kita hanya kamuflase, pakaian kita hanya kamuflase, kopiah kita, sorban kita. Allah tidak akan memandang itu semua. Yang Allah pandang hanya satu, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Untuk orang tua, walaupun sebel, walaupun kesal kepada anak, jangan pernah memaki, jangan pernah memberikan sumpah serapah dengan kata-kata yang jelek. Dia anak-anak kita, jangan biarkan dia termakan oleh sumpah kita, walaupun ia badung. Berdoalah kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, agar anak-anak kita bisa menuntun kita, menemani kita di saat kita sakaratul maut. Jangan sampai saat kita meninggal, anak-anak kita masih sibuk dengan bisnisnya, masih sibuk dengan urusannya. Maka kebahagiaan yang terbesar dari orang tua adalah bagaimana ia memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan tausiah singkat pada pagi hari ini mampu memberikan kesadaran untuk kita semua, agar kita sadar bahwa apa yang kita cari di dunia ini kecuali hanya satu, yaitu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'adza jundahu wa hazabal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir pada khutbah yang kedua ini untuk memberikan satu kesimpulan bahwa selagi kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan sehat walafiat, mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita perbaiki perbuatan kita perbaiki lisan-lisan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang insan kamil, orang-orang yang dicintai oleh masyarakat. Maka pada hari ini Al-Fakir berharap dan memohon ridho semua jamaah. Semoga kita semua diberikan umur yang berkah, dimudahkan segala urusan, bahkan diwafatkan husnul khotimah, dan bisa berkumpul dengan keluarga lagi di akhirat kelak. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan ketika orang tua kita masih hidup, maka seorang anak hendaklah pada sujud terakhirnya senantiasa mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun ketika orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita tebus dari semua kesalahan kita? Satu-satunya amalia yang salah diuji dan tidak disanggah oleh ulama, yaitu adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan solawat kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal, yang mudah-mudahan Allah akan lapangkan kuburnya, Allah akan berikan mahkotanya. Bahkan kata ulama,
barang siapa yang setiap hari ia mendawamkan zikir assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sehari 16 kali, maka saat dia sakaratul maut dia akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat ditanya dengan munkar dan nakir, ia akan di backup oleh baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang ia hadiahkan pahala tersebut untuk orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan orang tua kita berbahagia dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu, Nabi pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu punya satu permintaan, yaitu Nabi tidak ingin umatnya disiksa di dalam neraka jahanam. Maka kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang membuat Nabi bahagia, Allah ridho, Allah kabulkan. Bahkan Nabi pernah berkata kepada malaikat Jibril, wallahi ya Jibril, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la ardo wahidun min ummati yudhibu finnar. Demi Allah wahai Jibril, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, aku tak akan ridho. Nabi Muhammad tidak akan bahagia di akhirat di surga ketika masih ada salah satu dari umatnya yang tertinggal di dalam neraka. Maka itulah keistimewaan beliau. Mari kita bersolawat. Mudah-mudahan solawat menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh dan hamba yang takwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum ya azim ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana wa yassir umura walidina wa yassir umura usratina wa yassir umura muslimina wal muslimat, khususan yasir umurana jama'atina fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma qdi hajatina wa hajati walidina wa hajati usratina wa hajati mursidina wa hajatil muslimina wal muslimat, khususan hajati jama'atina fi hadzal majlis ya Allah. Khususan hajati jama'atina Masjid Al-Istiqamah Bangun Desa Indah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghiitsu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu